Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran Kang Mas. Cak, pada video ini kita tidak membahas MotoGP, tapi kita membahas yang tidak kalah hot. Ini adalah hot, super hot, di mana ada spy suit yang kita duga sebagai New Satria yang terbaru, versi 2026 yang dites oleh Suzuki. Dan tentu saja Cak, ini bukan pertama IWB share sama semuanya tentang indikasi adanya New Satria. Akan tetapi gambar yang terbaru ini, New Spy Suit ini memberikan gambaran ke kita semuanya betapa gamblangnya sosok New Satria. Dan ternyata Cak, kita menemukan ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang membuat kita pun berpikir, apakah generasi terbaru nanti sudah kiles? Nah teman-teman semuanya, tentu tidak afdol kalau kita nggak bedah detailnya. Dan memang gambar Spy Suit ini sudah bertebaran di sosial media. Cukup banyak yang menanyakan dan juga IWB matur nuwun buat para followers yang share gambar ini. Sehingga akhirnya kita bisa menganalisa dengan deep, super deep. Supaya sampean tahu bahwa Suzuki diam-diam ternyata nggak diem. Ya, diam-diam ternyata nggak diem. Maksudnya mereka juga bergerak walaupun ya terkesan telat sekali. Akan tetapi at least mereka bergerak. At least mereka moving. Ya, jadi nggak hanya diem aja. Dan ternyata kita menemukan sesuatu yang spesial. Sesuatu yang akan membuat kita pun menjadi penasaran. Seperti apa New Satria yang sedang kita tunggu. Dan tentu saja IWB nggak akan berlama-lama. Kita bedah dulu seperti apa Spy Suit yang terbaru tersebut. Dan inilah sosok yang kita duga sebagai New Satria terbaru 2026 sampai intip di sini Cak. Nah teman-teman sekalian, inilah Spy Suit yang membuat geger dunia maya Cak. Jadi sebelumnya IWB sudah share ke sampean semuanya tentang sosok dari Satria F yang terbaru, Satria 150 terbaru yang kita duga akan diluncurkan oleh Suzuki. Dan ternyata pada Spy Suit yang di-share oleh follower Iwan Banaran matur nuwun Cak, ini memberikan penegasan bagaimana perbedaan dan bagaimana sentuhan yang dilakukan oleh Suzuki untuk membuat generasi terbaru semakin tampan. Mungkin kira-kira demikian Kang Mas. Akan tetapi Cak, pada saat IWB coba untuk melihat secara seksama, ya mungkin shape desainnya ya nggak banyak berubah Cak dibandingkan dengan sebelumnya. Kita masih melihat bagaimana bentuk dari desainnya yang masih terkesan sama dengan sebelumnya. Shape-nya dari depan, samping, belakang betul-betul sebagai Ayago bike. Tapi Cak, kalau kita paham, kalau kita betul-betul mengamati secara seksama, dan IWB juga salah satu orang yang juga pastinya Cak hafal betul bagaimana dengan Satria, maka jelas ini ada perbedaan yang akan kita bedah pelan-pelan dan seperti apa. Jadi teman-teman, sosok motor ini terjepret di jalanan Jakarta dan memang tidak ada informasi yang bisa kita dapatkan. Bahkan nomor polisi pun nggak ada Cak. Artinya memang dari sisi identitas motor ini seperti dirahasiakan. Walaupun jelas siapapun akan paham ini adalah Satria. Dan teman-teman, apapun itu body-bodinya ditutup banyak ya. Jadi ada semacam cover ya, cover spotlight yang berusaha untuk mengaburkan identitas aslinya. Tapi tentu kita tahu ini adalah Satria. Nah teman-teman, kenapa IWB katakan ada perbedaan detailnya? Setelah IWB amati, yang paling kentara tentu saja di bagian depan. Tapi IWB akan coba menjelajah dulu di bagian belakang Cak ya, bagian belakang sini Mas. Sama akan menemukan bagaimana bentuk dari fendernya. Sekilas jika IWB pelototi, maka fendernya memang seperti tidak banyak berubah dibandingkan dengan gen sebelumnya. Di mana bentuk fendernya modelnya ala menggantung Cak, panjang ke belakang, dan di area sini ya teman-teman semuanya ada penerangan plat nomor. Jadi ada lampu terpisah dan ini sama dengan generasi sebelumnya. Dan kemudian di bagian sini Cak, nah disinilah kita akan temukan perbedaan walaupun sebenarnya tidak kita katakan frontal. Sebab kita menemukan adanya lampu sen yang dipisah oleh Suzuki. Sekali lagi ini sudah kita prediksi sebelumnya, sudah kita share juga ke sampean semuanya bagaimana sosok dari Satria ini. Tapi untuk gambar ini begitu jelas, begitu transparan, di mana lampu sennya terpisah. Lampu sennya nggak lagi terintegrasi dengan stop lamp belakang dan lampu sen tersebut masih bolampias saja. Ya artinya memang bukan lampu sen yang beda dibandingkan dengan Suzuki kebanyakan. Jadi lampu sennya mirip dengan Giasik R150 ataupun Giasik S dan juga Bandit yang pernah digunakan oleh Suzuki. Nah, akan tetapi dengan yang disodorkan ini,
Kita menemukan stop lamp yang tidak lagi ada lampu sen dalamnya, teman-teman semuanya. Jadi semuanya all red, semuanya merah dan lampu sen dipisah. Nah, di sini yang IWB agak sedikit curiga Kang Mas, sebab jika kita bandingkan dengan gen sebelumnya, kita menemukan ada perbedaan pada garis shape-nya di sini, Cak. Nah, mungkin minimalis sekali ya teman-teman, ada kayak cekungan di sini ya. Sepertinya memang ada perubahan sepertinya, walaupun nggak signifikan, ada sentuhan. Sebab jika nggak salah memberikan penerawangan secara detail desain untuk Satria yang lama sebelumnya, maksudnya generasi sekarang ini, kayaknya ini lempeng Cak, lurus aja nih Cak. Tapi untuk yang spacesuit ini kita menemukan ada cekukan, bukan cekukan ya, tekukan maksudnya, tekukan di bagian arah sini. Dan ini memang minimalis, sekali lagi minimalis. Sementara itu di bagian belnya juga mirip ya, nggak banyak berubah. Dan juga termasuk pelek-peleknya yang masih sama dengan sebelumnya. Termasuk juga ternyata knalpotnya sama Cak. Bentuk shape-nya masih dipertahankan model mungil dengan adanya cover silencer yang shape-nya juga masih sama dengan sebelumnya. Sementara itu Cak, untuk end cap mufflernya declare warna silver. Dan ini juga sama dengan sebelumnya, tapi IWB nggak notice di bagian arah sini karena memang gelap ya. Jadi gambarnya kurang bagus sehingga kita nggak bisa menggali dengan gamblang untuk bagian footstep-nya. Nah, sekarang kita alihkan pandangan di bagian depan. Inilah yang frontal Kang Mas. Ini yang membuat IWB mengerutkan dahi ya. Sebab jika kita perhatikan betul-betul tidak sama dengan sebelumnya, khususnya di area sini Cak. Nah, teman-teman, jika kita perhatikan dengan keterbatasan gambar yang memang kurang cakep ya teman-teman, kita akan menemukan shape di bagian strut ini berbeda. Nah, mungkin kita harus komparasikan habis ini biar jelas. WB sudah siapkan gambarnya biar sampean mendapatkan gambaran. Tapi yang pasti di bagian area sini tidak sama dengan current gen. Jadi kalau kita lihat ada sedikit sentuhan yang membuat strutnya agak condong melebar, lebih padat, lebih gede dibandingkan dengan gen sebelumnya. Ya ini semuanya ditutupin Cak ya soalnya, jadi kita juga masih mengira-ngira. Namun jika kita perhatikan di bagian arah sini memang perbedaannya lumayan. Sekali lagi karena kita mendapatkan gambar yang dibungkus semuanya oleh karton ya, stiker karton. Jadi bentuk asli dari motor ini sulit untuk dideteksi. Sementara itu kan teman-teman semuanya di bagian bawah juga memiliki kemiripan yang cukup tinggi dengan gen sebelumnya, tapi juga ada sentuhan karena mengikuti shape dari strutnya. Dan yang paling menjadi perhatian IWB adalah di bagian area sini Cak. Nah teman-teman, ini yang berbeda. Sebab kita menemukan ada shape yang tinggi menjulang sampai ke atas. Dan ingat Cak, lihat nih, ini ada semacam kayak tuas Kang Mas. Nah ini nih, jadi ini menjadi perbincangan IWB ya, dengan ya sampai semuanya tentunya, dan juga analisa dari tim kita, bahwa kita duga di bagian area sini ini ada 2 poin yang mencurigakan. Yang pertama, apakah tangki BBM dari Satria dipindah oleh Suzuki di bagian depan, bagian sini kayak Kawasaki Athlete, sehingga bentuknya jadi kayak ada punuknya Cak, lihat nih ya. Jadi ada punuknya yang tinggi di sini Cak. Nah, jadi apakah tangkinya dipindah oleh Suzuki untuk mencoba memberikan bagasi di bagian belakang sini? Karena kita tahu sendiri bahwa bagasi Satria memang nyaris tidak ada nyaris nggak ada saking mungilnya Cak. Dan apakah Suzuki berupaya untuk memberikan bagasi tersebut dengan cara memindahkan posisi tangki BBM-nya ke depan? Nah, soal ini masih lemah Kang Mas, karena juga IWB menemukan bahwa bisa saja di bagian area sini bukanlah tangki BBM ataupun bukanlah fuel cap, tapi ini adalah tuas keyless Cak. Ya kan, sambil dicobain nggak? Ini seperti bentuk tuas keyless dari GSX R 150 ataupun motorsport Suzuki yang sudah, ya kita tahu sendiri sekarang mungkin sudah 7 tahun 8 tahunan umurnya, tapi sudah nggak ada lagi improvement dan bahkan seperti tenggelam ya di telan bumi. Tapi yang pasti dari sini memang berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Nanti kita akan bandingkan Cak, biar sama mendapatkan gambaran secara jelas. Nah kemudian Cak, di area sini sudah ada punuknya dan juga ada revisi. Menemukan di bagian batok lampunya pun berbeda Cak. Bahkan posisi dari speedometernya pun berbeda. Teman-teman, speedometer dari Satria itu tidak nonjol seperti ini, tidak nongol sampai ke atas. Tapi di gambar spacesuit ini kita menemukan ternyata posisi dari speedometer berubah. Posisinya lebih menonjol, lebih keluar dibandingkan dengan yang generasi sebelumnya. Kita intip ya teman-teman biar jelas. Nah seperti ini.
Untuk lampunya sedikit berubah sepertinya demikian dengan kondisi gambar yang terbatas. Termasuk juga kita ngelihat ada speedometer yang direvisi posisinya, entahlah sekilas sih kayak lebih menonjol ke atas gitu cahaya. Itu yang kita temukan. Sementara itu juga di bagian bawahnya sini kita juga melihat adanya mata kucing, ada mata kucing di bagian arah sini, Cak. Nah, kalau mata kucing bisa saja teman-teman ini tidak mutlak akan lahir di Indonesia. Artinya untuk ini ya model mata kucing ini bisa saja memang untuk pasar luar Indonesia, dan itu sudah menjadi hal yang maklum sebab di beberapa negara lainnya di Malaysia khususnya mereka sangat strict dengan regulasi bahwa lampu sen harus keluar dari reflektor. Artinya harus keluar dari posisinya beberapa sentimeter, tidak boleh terintegrasi dengan headlamp ataupun stop lamp ya. Dan ini juga ada lampu sen. Nah, ini lampu sen, Cak. Ya, teman-teman, ini adalah dari samping, Cak. Banget dari samping banget yang bisa resmen semuanya. Sekarang IBB ingin tunjukkan gambar yang sedikit dari belakang, dan disinilah kita bisa memberikan semacam penekanan kesimpulan bahwa memang ada perombakan di bagian speedometernya. Kita intip nextnya, Cak. Nah, teman-teman, ini adalah gambar yang dari belakang, Cak. Gambar yang bisa kita pertegas, analisa kita akurat, di mana bentuk dari stop lampnya nggak banyak berubah di sini, Kang Mas ya. Jadi ini ada ya permainan kayak stiker sekali lagi, tapi yang pasti area sini seharusnya full merah, Cak. Seharusnya demikian. Karena Suzuki sudah memindah posisi lampu sennya itu tidak lagi terintegrasi dengan stop lamp di sini, Cak. Tapi digeser oleh Suzuki di bagian kiri kanannya, di bagian ya maksudnya nyantol di fender, Kang Mas, seperti umumnya motorsport. Itu berbeda dibandingkan dengan Gen sekarang. Apakah ini nanti akan dicangkokkan juga oleh Suzuki Indonesia di Indonesia? Belum juga, maksudnya gini, belum pasti juga, Cak. Sebab sebenarnya Suzuki Rider ya, maksudnya Rider atau Satria atau ya banyak ya, maksudnya di beberapa negara seperti Filipina pun menggunakan nama Rider. Mereka sudah menggunakan model lampu sen terpisah sehingga sekarang sudah ada. Jadi tidak perlu menunggu facelift, bentuk yang seperti ini sudah ada di Asia Tenggara lainnya kecuali Indonesia. Jadi bisa saja memang yang dites oleh Suzuki ini versi luar, maksudnya luar Indonesia. Tapi bisa juga memang versi Indonesia yang tetap akan dicangkokkan pada generasi terbaru ini. Semuanya masih berupa analisa, tapi yang jelas dengan gambar ini maka kita menemukan perbedaan dari lampu sennya yang fix memang terpisah, teman-teman semuanya. Nah, oke, nah sekarang dari bagian, nah ini dia bagian knalpot-knalpotnya yang end cap mufflernya mirip. Dan teman-teman disinilah yang menarik perhatian kita semuanya. Mungkin nggak terlalu jelas sekali lagi, tidak terlalu clear, tapi disinilah kita menemukan bagaimana posisi dari speedometernya yang memang agak nonjol keluar ya, jadi lebih dekat ke muka ridernya, dan juga di sini ada kayak tuas. Tuasnya kita duga sebagai keyless, dan ini dia, Cak, penekanan IBB bagaimana untuk lampu sennya yang juga terpisah di bagian depan belakang. Dan teman-teman memang sekilas jika kita lihat sepertinya apakah ergonomi ridingnya lebih nunduk kita nggak tahu. Tapi yang pasti secara gambar ada revisi di bagian sudut sini yang lebih gede, lebih tebal, berbeda dari lampu sennya dan juga di bagian area sini, Cak. Nah, yang terakhir, sekarang perkenankan IBB mengkomparasikan dengan gambar current gen. Jadi gen sekarang biar sama mendapatkan gambaran dan sama intip di sini, Cak. Nah, ini dia Kang Mas yang IBB jadikan acuan tadi dan IBB share ke semuanya bagaimana bentuk surutnya yang sekilas kayak berubah. Tapi ingat teman-teman, memang gambar ini tentu beda dengan posisi ini. Gambar ini motornya dinaikin sehingga terkesan mepet banget dengan fender karena posisi dari suspensinya turun, Cak. Sementara di sini kan tidak, di standar tengah saja. Namun jika kita lihat dari shape-nya, kita seperti yaitu tadi kita katakan bahwa kita seperti ditarik pada satu kesimpulan bahwa ada perombakan di bagian surutnya. Di sini, Cak, di mana dia lebih lebar sehingga ke bawah. Akan tetapi bisa juga, Cak, surut ini sebenarnya bukan surut ya, maksudnya ini sepertinya bisa saja ini adalah salah satu cara ya kayak deco ya bentuk aslinya, dan sebenarnya memang ini kayak box filter di sini, Cak. Nah, maksudnya bukan filter udara, box radiator kiri kanan covernya, Cak ya. Nah, ini juga bisa saja ini adalah box radiator sehingga kesannya jadi lebih tebal ya bagian arah sini.
Tapi semuanya bisa saja iya dan bisa juga enggak. Mengingat sekali lagi teman-teman, jika kita lihat shape-nya pun di bagian area sini ada juga perubahan dibandingkan dengan yang current gain. Lihat nih ya, bagaimana bentuk shape dari undercall-nya bagian area sini, Cak. Nah, ya kan berbeda kan? Nah, berbeda. Ada perubahan agak mencembung di sini, tapi bisa saja ini semuanya permainan stiker, permainan kardus ya. Teman-teman, ini kan kayak tempelan kardus semuanya. Tapi bisa juga akurat. Nah, ini juga ada semacam kayak ya terkesan kayak kelihatan sasisnya, Cak, tapi bisa juga bukan, ya. Tapi yang paling kentara adalah di area sini. Ini fix ya, teman-teman, nggak bisa disembunyikan. Dan memang jika kita lihat di bagian sini sekali lagi, ya, kita menemukan bahwa untuk bagian punggung sini fix ada sesuatu yang kita duga sebagai keyless. Ini kan nggak ada nih Kang Mas, tipis ya teman-teman semuanya, tapi ini ada. Dan juga termasuk juga speedometer, sekali lagi speedometer. Sama ini bagaimana posisi Satria yang kendarai rider ini ketika pada posisi seperti ini ya, kita bisa bandingkan bahwa speedometer yang lawas saat ini, maksudnya yang bukan generasi 2026, speedometernya seperti menyatu dalam cover sini. Sementara untuk yang dites ini speedometernya keluar dari headlampnya. Artinya memang ada perbedaan bentuk headlamp, Cak. Itu dari depan dan juga di sini, Cak, ya, adanya mata kucing. Dan sekarang kita lihat dari belakangnya seperti apa. Nah, ini Cak, bagaimana shape belakang tadi yang Ibu sudah share ke semuanya, bagaimana bentuk shape-nya yang kelihatannya agak ada cekungan atau tekukan ya. Nah, seperti ini. Jadi ya sama-sama mungkin ada tekukan ya, tapi kalau kita lihat sekilas kayaknya gitu ya, Cak, ya, ini lebih tebel ya bagian area sini nih. Kalau ini kan tipis banget ya untuk yang Satria sekarang. Tapi untuk bagian yang belakang untuk New Satria 2026 ada sedikit sentuhan yang membuatnya feel-nya tebel. Akan tetapi bisa saja gara-gara stikernya, Cak. Tapi yang pasti inilah sosoknya ketika kita komparasikan bentuk dari motor tersebut yang dites oleh rider misterius dengan tanpa ada label apapun, tapi dengan perkiraan bahwa ini adalah generasi terbaru dan memang ada beberapa perbedaan yang bisa kita katakan fix ini adalah New Satria yang kita tunggu, Cak. Nah, ngono, Cak, ya. Jadi sudah terang, padang, jinglang seperti yang sudah share semuanya. Bagaimana sosok detailnya yang kita sudah tekankan sebelumnya berkali-kali, bahwa secara shape design basisnya nggak akan banyak berubah. Itu juga terbukti pada spacesuit ini, di mana shape design basisnya masih sama dengan Ayago Satria yang kita kenal, nggak banyak berubah, tapi detailnya saja yang banyak berbeda. Nah, teman-teman semuanya, mengenai fiturnya, mengenai apakah semua yang kita sudah share ke semuanya, analisanya ini akan akurat, tentu harus kita tunggu. Biarkanlah waktu yang akan menjawabnya, dan biarkan juga Suzuki bergerak. Karena begini Kang Mas, apapun itu Suzuki ini banyak sekali yang meragukan. Sebab kita tahu sendiri, sebelumnya kita pernah memberikan terawangan mengenai A, B, C, dan sebagainya. Dan memang saat itu, Cak, under planning gitu loh, Cak. Jadi sudah betul-betul serius. Namun ketika bergerak tiba-tiba mereka berubah. Artinya memang Suzuki ini dinamis, Cak. Suzuki nggak bisa ditebak. Apalagi Suzuki sama tahu sendiri sekarang ini role model mereka kiblatnya adalah dari perindapan, Cak. Dari India maksudnya. Ya, mereka lebih suka impor dari India sebab tidak membutuhkan biaya besar untuk R&D, untuk jig mesin dan lain sebagainya, pengembangan dan lain sebagainya. Tentu kalau ada seperti itu, ya tanggung jawabnya besar sebab biasanya, Cak, pusat akan menuntut, Cak. Kalau mereka sudah invest, taruhlah nih ya, jutaan dolar untuk meracik sebuah desain, untuk meracik sebuah motor dengan investasi jig mesinnya, perakitannya, kemudian kerjasama vendor dan sebagainya, harus ada in return-nya, Cak. Jadi penjualannya harus bagus. Kalau penjualannya nggak bagus ya akan ada semacam tuntutan dari pusat. Makanya teman-teman saat ini Suzuki lebih suka playing safe ya, Suzuki Indonesia maksudnya, dan mereka lebih suka mengimpor dari India. Jadi kalau memang taruhlah nggak booming, ya nanti tulus, Cak. Tinggal stop impor, selesai di sana. Nah, ini untuk Satria memang berbeda, sebab Satria itu adalah motor yang diracik di Indonesia, dan Indonesia menjadi basis produksi untuk Satria. Makanya kalau sampai perhatikan, kebanyakan untuk yang di Indonesia seperti Address, kemudian juga Suzuki Next, termasuk juga Giasec R sebenarnya ya, dan juga yang kita omongin sekarang Satria, motor ini diekspor oleh
Suzuki Indonesia ke beberapa negara Asia Tenggara, termasuk juga Filipina, termasuk juga Malaysia. Jadi itu hal yang sudah tidak mengejutkan bagi kita, sehingga kalau kita lihat sosok dari Spacesuit tadi, bisa saja terbuka memang motor tersebut tidak hanya untuk market Indonesia, tapi juga untuk market Asia Tenggara. Nah, terakhir, apakah CIWB, apakah mesinnya berubah? Itulah yang masih misterius, Kang Mas. Sebab hingga detik ini pun IWB nggak mengendus adanya perbaikan ataupun perubahan dari engine. Ya, justru kalau engine-nya nanti dirombak, IWB khawatir pada emisi gas buang. Karena dengan emisi gas buang yang semakin ramah lingkungan, kadang-kadang engine-nya tuh powernya malah turun, Cak. Dan kita sih berharap sih nggak akan diturunin, sebab sejauh ini adalah motor yang enak dipakai, engine-nya engine yang durable, engine yang powerful, sehingga jika memang tidak ada perubahan secara signifikan untuk power menambah, maksudnya jangan sampai dikurangi, sebab takutnya, takutnya ada sentuhan-sentuhan seperti Euro 5 dan sebagainya membuat motor malah jadinya nanti tidak akan bisa kencang. Tapi sekali lagi, Satria tidak masuk Eropa, sehingga harusnya tidak ada konsiderasi untuk Euro 5, Cak. Makanya sejauh ini kita cukup pede dengan engine yang sama, tapi IWB juga nggak berharap banyak mengenai power dan sebagainya. Jadi saya tunggu saja, dan semoga saja apa yang kita sudah berikan sama tadi analisanya betul, di mana Satria sudah smart key atau keyless, dan ini bagus tentunya untuk safety, supaya maling-maling tepuk jidat, Cak, maling-maling orang yang nyolong, tapi juga desainnya, Cak, agak ngeri juga sih desainnya. Takutnya sih malah semakin kurang gitu ya. Semoga saja enggak, karena kan semuanya masih kamuflase belum jelas, dan juga IWB belum bisa mendapatkan gambaran pasti kapan kira-kira ya New Satria ini diluncurkan. Sebab kita menganalisa justru seharusnya sudah akhir tahun kemarin, tapi mundur lagi. Jadi harapan kita tetap semester 2 tahun ini, yang artinya seharusnya bisa ya setelah bulan Juli lah, kita pantau seperti apa. Ya teman-teman, itu update benar semuanya tentang New Satria Spacesuit yang terbaru. Silahkan komen di bawah, Cak. Kira-kira apakah desain itu sudah sesuai dengan ekspektasi sampean? Silahkan komen di bawah, dan tentu jika ada update tentang apapun itu termasuk New Satria ini, IWB akan share semuanya segera. Silahkan komen di bawah, biar dibaca oleh PT SIS atau Suzuki Indonesia. Dan seperti biasa, kalau kalian suka video ini, semuanya like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas sama sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam skandal.